Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita bersyukur boleh kembali berjumpa di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menyegarkan iman kita. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih atas setiap berkat dan kasih setia Tuhan yang selalu baru hari lepas hari. Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi dan bentuklah hati kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Amsal pasal 24 ayat 16 tertulis demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Seorang hamba Tuhan yang mulai jenuh di dalam pelayanannya mendapat sebuah mimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat bahwa dirinya sedang memukul sebuah bongkahan batu yang sangat besar menggunakan linggis. Tugasnya adalah memecahkan batu tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Namun, sekeras apapun usahanya, ia tidak sanggup memecahkan batu itu sepotong kecil saja. Karena sudah lelah dan putus asa, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti. Tidak lama kemudian datanglah seseorang dan berkata, "Bukankah saudara diperintahkan untuk melakukan pekerjaan ini? Kewajiban saudara adalah melakukan sebaik mungkin apapun yang terjadi." Sang pelayan dengan kebulatan hati dan tekad yang baru mengayunkan linggisnya tinggi-tinggi dan memukul batu granit yang ada di depannya sehingga batu itu menjadi pecah. Batu itu pecah berkeping-keping. Saudara, ia hampir saja menyerah dan melewatkan satu pukulan yang menghancurkan. Di dalam kehidupan kita, Tuhan juga ingin agar kita tetap melakukan pekerjaan yang ditugaskannya, sebesar apapun kesulitan yang harus kita hadapi. Sekalipun rasanya keberhasilan terlihat jauh dan sangat mustahil, kita harus tetap berdiri dengan teguh dan percaya bahwa tetap ada upah bagi orang yang tidak pernah menyerah pada keadaan yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara merasa lelah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara? Apakah saudara sedang mengalami persoalan rumah tangga atau pekerjaan yang sangat rumit dan begitu sulit? Atau apakah saudara merasa sangat frustasi dengan keadaan fisik dan sakit penyakit yang saudara alami yang tidak kunjung mengalami kesembuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk menyerah kepada keadaan apapun. Kita tahu bahwa ada pengharapan tanpa batas di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ingatlah firman Tuhan dari Amsal yang mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun bangun kembali. Sebagai anak-anak Tuhan yang punya pengharapan, tidak seharusnya kita mudah jatuh, frustasi, menyerah, dan kemudian menjadi kalah. Orang benar bisa jatuh berkali-kali, tetapi tetap bangkit dan kemudian menjadi pemenang. Bahkan dikatakan firman Tuhan lebih daripada pemenang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pasti akan ada rasa sakit dan jenuh yang kita alami ketika kita menemui kegagalan terus-menerus.
Mari jadikan kegagalan itu sebagai sebuah pelajaran yang berharga, dan mari menjadikan kegagalan sebagai titik tolak untuk kita bangkit dan menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan boleh saja datang di dalam kehidupan kita. Kegagalan boleh saja hadir dalam hidup kita, tetapi semuanya itu bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan sebuah awal untuk belajar melangkah dalam proses perjalanan hidup kita untuk mencapai sebuah keberhasilan. Paulus mengungkapkan sebuah cara di dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar memandang kepada Tuhan. Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Tuhan Yesus pun mengingatkan dengan tegas bahwa kita tidak boleh terus terikat dengan kegagalan-kegagalan yang sudah kita alami di masa lalu. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan menyesali kegagalan dan masa lalu yang sudah kita alami, apalagi jika itu membuat kita menjadi frustasi dan kemudian menjadi lemah. Jadikanlah semua pengalaman-pengalaman kita di masa lalu sebagai titik tolak, yaitu sebuah proses untuk belajar menuju keberhasilan. Dan jadikan semua itu sebagai pelajaran untuk bersandar kepada Tuhan. Mari kita memulai mengandalkan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Ketika saudara masih terjatuh saat ini, jangan patah semangat, karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Karena itu, mari kita bangkit dan jadilah pemenang atas kehidupan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Kami sangat percaya bahwa kami diciptakan untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang menang atas segala tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam situasi dan kondisi yang sedang kami alami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menguatkan dan menuntun langkah kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan memproteksi kami dengan kuat kuasa-Mu dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga kami, saudara, teman, ataupun tetangga kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, baik karena virus COVID-19 ataupun karena penyakit lainnya. Kami bersepakat dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan ilahi terjadi atas setiap kami. Kuasa darah Yesus memulihkan sakit penyakit kami dan kami boleh sembuh dan pulih seperti sedia kala. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Kuasa Tuhan menjaga kami dari segala roh-roh jahat. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, dan yang sedih dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kami juga mendoakan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat dan memulihkan bangsa kami. Dan kerinduan kami banyak jiwa-jiwa yang boleh melihat kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.